wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dr. Ferry Ismiati selaku mentor dan teman-teman orientasi P3K pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Sakinah Nurahmawati. Saya sebagai bidan terampil di Puskesmas Losari. Hari ini saya akan memaparkan laporan hasil orientasi dan rencana kerja P3K Kabupaten Pemalang tahun 2023. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua adalah menentukan prioritas masalah, yang ketiga prioritas masalah, yang keempat penyebab masalah, yang kelima alternatif pemecahan masalah, dan yang terakhir rencana kegiatan dan output atau hasil kegiatan. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Saya mengambil ada 3 masalah. Yang pertama adalah rendahnya cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di wilayah kerja Puskesmas Losari, yaitu 61,2% dari target 100%. Yang kedua adalah kurangnya cakupan bayi baru lahir mendapat IMD di wilayah kerja Puskesmas Losari, yaitu 91,9% dari target 100%. Yang ketiga adalah kurangnya cakupan kunjungan ibu nifas KF lengkap, yaitu 93,9% dari target 100%. Selanjutnya adalah menentukan prioritas masalah dengan metode USG. Yang pertama adalah rendahnya cakupan pelayanan kesehatan lansia dengan nilai urgensi 5, seriousness 4, groundnya 5, jumlah 14. Yang kedua adalah kurangnya cakupan bayi baru lahir mendapatkan IMD dengan urgensinya 3, seriousnessnya 3, groundnya 4, jumlah 10. Yang ketiga adalah kurangnya cakupan kunjungan ibu nifas KF lengkap dengan urgensi 3, seriousness 3, groundnya 3, jumlah 9. Dari hasil USG tersebut, saya menentukan prioritas. Yang pertama adalah rendahnya pelayanan kesehatan lansia dengan skor 14. Prioritas masalahnya adalah rendahnya cakupan pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas Losari. Penyebab masalahnya yaitu yang pertama, pengetahuan lansia tentang manfaat posyandu lansia masih rendah. Yang kedua adalah kurangnya dukungan keluarga. Yang ketiga adalah kurangnya dukungan dari pemerintah desa. Yang keempat adalah jarak tempuh ke tempat posyandu. Yang kelima adalah kondisi fisik lansia. Dan yang keenam adalah peran bidan desa dan kader yang masih kurang maksimal. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu ada 2. Yang pertama adalah mengoptimalkan pelayanan kesehatan lansia di posyandu lansia. Yang kedua adalah melakukan kunjungan rumah bagi lansia yang berisiko tinggi. Untuk tahapan kegiatan atau rencana kegiatan dan output hasil kegiatan, yang pertama yaitu mengoptimalkan pelayanan kesehatan lansia di posyandu lansia. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama mengkonsultasikan dengan kepala puskesmas. Yang kedua adalah merencanakan dan membuat jadwal pelaksanaan kegiatan posyandu lansia dengan bidan desa. Yang ketiga adalah menyiapkan alat pemeriksaan, materi, dan media promosi. Yang keempat, pelaksanaan posyandu di desa. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan. Untuk output atau hasil kegiatan dan tahapan yaitu meningkatnya jumlah lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan, penerapan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan. Saya melakukan pelayanan dengan ramah, solutif, dan cekatan. Untuk akuntabel, saya membuat jadwal dan
dan melakukan kegiatan posyandu lansia merupakan aktualisasi dari nilai integritas. Yang ketiga adalah kompeten, saya mampu membuat materi dan melakukan kegiatan. Yang keempat adalah kolaborasi, saya melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas dan bidan desa sebagai bentuk kerjasama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua adalah melakukan kunjungan rumah bagi lansia yang berisiko tinggi. Tahapannya yaitu mengkonsultasi dan menyampaikan rencana kegiatan kepada kepala puskesmas. Yang kedua adalah merencanakan dan membuat jadwal dengan bidan desa. Yang ketiga adalah menyiapkan alat pemeriksaan. Yang keempat adalah pelaksanaan kunjungan rumah bagi lansia yang berisiko tinggi. Yang kelima adalah melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan. Untuk output atau hasil kegiatan, meningkatnya jumlah lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan, penerapan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, saya ramah dalam melakukan pelayanan. Yang kedua adalah akuntabel, saya mampu dan menjalankan kegiatan kunjungan rumah. Yang ketiga adalah kompeten, saya mampu membuat materi dan juga kunjungan rumah. Yang keempat adalah kolaboratif, saya melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas dan bekerja sama dengan bidan desa. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan yaitu berdasarkan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Pemalang diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi sehingga pelaksanaan kegiatan tercapai secara optimal. Segala bentuk kegiatan yang telah direncanakan dengan melihat permasalahan yang ada di instansi masing-masing dapat terrealisasi dengan baik. Semoga dengan diadakannya orientasi ini kami dan rekan-rekan P3K mampu berkontribusi dalam perubahan baru terhadap kemajuan teknologi terutama di Kabupaten Pemalang. Untuk manfaat yang dapat diberikan kepada instansi pemerintah dengan adanya orientasi P3K adalah meningkatnya pengetahuan P3K mengenai tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah, sehingga kedepannya P3K dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam mendukung tercapainya visi misi Kabupaten Pemalang, terutama dalam bidang kesehatan. Diharapkan secara optimal meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah kerjanya. Rencana kerja ini diharapkan memberikan kontribusi yang baik untuk semua pihak, khususnya untuk meningkatkan jumlah kunjungan pelayanan lansia di wilayah Puskesmas Kabupaten Pemalang. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Monggo. Waalaikumsalam. Saya Indah Buni Apriani dari Puskesmas Purworejo mau bertanya kepada Sakina ya. Apa saja jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada lansia di posyandu lansia? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sofia atas pertanyaannya. Saya akan menjawab jenis Mbak Indah. Maaf, saya akan menjawab pertanyaannya. Jenis pelayanan yang diberikan pada posyandu lansia. Yang pertama adalah pemeriksaan aktivitas kegiatan sehari-hari, meliputi makan, minum, berpakaian, cara berjalan, terus naik turun tempat tidur, terus juga buang air kecil dan buang air besar. Terus yang kedua adalah pemeriksaan status mental. Yang ketiga adalah pemeriksaan status gizi, yaitu dengan penimbangan berat badan dan tinggi badan. Terus pemeriksaan tekanan darah, lalu laporan sederhana seperti gula darah, asam urat ataupun kolesterol. Lalu juga ada penyuluhan kesehatan, ada senam juga. Begitu jelas Mbak Indah. Ada lagi yang dipertanyakan? Ada?
Sakinah ya? Gitu ya? Iya. Sampai salah ngomong lagi. Oke, sudah overall sudah cukup bagus ya, sudah PowerPoint-nya interaktif. Sudah maksudnya, ya kalau misalnya mau bikin penjelasan seperti ini, ya. Kalau misalnya mau apa namanya, saya juga nggak terlalu pintar kalau suruh bikin PowerPoint-nya model-model ya. Yang penting ininya penyampaiannya sudah lumayan ya, tapi masih agak sedikit grogi ya, saya sebut salah nama. Tidak apa-apa, namanya ini juga maksudnya kita belajar menentukan rencana maksudnya kita merencanakan rencana kerja, terus nanti program lansia ya, kedepannya akan lebih banyak berhubungan dengan masyarakat, betul ya? Program itu kegiatannya lebih banyak ke luar gedung, ya. Jadi skill untuk kemampuan untuk berbicara, untuk mengajar, untuk ini memang harus selalu ditingkatkan ya, harus melihat kebutuhan masyarakat itu apa, terutama di program yang dipegang lansia itu model gimana caranya, apalagi cakupannya masih rendah ya, masih rendah dan pelayanan lansia ini masuk dalam SPM ya. Jadi rencana yang dilaksanakan dievaluasi maksudnya evaluasinya juga berkesinambungan ya, sama kemampuan untuk hubungan lebih ke lintas sektornya ditingkatkan lagi ya, kemampuan maksudnya untuk bisa berbicara, meyakinkan ya, tidak perlu grogi ya. Oke, terima kasih, berikan applause untuk